Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara syukuran Mas Panji mau nikahan Aris Sabtu tanggal 30, resepsinya di Perum. Yang sakinah mawadah warahmah. Kemudian yang kedua juga dimohon doa untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Yayat untuk yang sedang sakit. Yang pertama yaitu Ibu Dwining Wiryanti binti Dibyo Suwiryo. Kemudian yang kedua Bapak Arif Tabah Subroto bin Dibyo Suwiryo. Yang ketiga Ibu Nurul Barokah binti Muhammad Komari. Semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan seperti sedia kala dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga juga mohon doa untuk kehamilan yang 6 bulan istri dari Mas Praja yang bernama Gita Putri Lestari binti Susilo. Semoga kehamilannya diberikan kesehatan selalu, nanti pada saat melahirkan diberikan kelancaran, kemudahan, dan anak dan ibunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang soleh dan soleha dan membanggakan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat mendoakan untuk almarhum dan almarhumah. Yang pertama Bapak Yayat Supriyatna binti Sakiman. Kemudian yang kedua Bapak Dibyo Suwiryo binti Suparjan Martaniat Mojo. Kemudian yang ketiga Titi Herawati binti Idris Sastro Suwoko. Yang keempat Riyani Widiawati binti Dibyo Suwiryo. Kemudian yang kelima Muhammad Lutfi Alfaris bin Fulan. Yang keenam Didik Prasetyo bin Yahya Prihanjoyo. Kemudian para leluhur semuanya. Dan yang ketujuh juga untuk Haji Juju Suharjo bin Sakiman. Kemudian yang terakhir ke-8 Ehman binti Sakiman. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama acara ini kita buka bersama dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepada yang mewakili Sohibul Bait. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Latif. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Saiman, para alim ulama yang kami hormati, bapak-bapak yang tidak kami sebutkan satu persatu, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang hari ini ikut bersama kita semuanya, dan khususnya keluarga besar almarhum Bapak Yayat dan Ibu Dwining. Pada kesempatan malam hari ini tentunya malam yang luar biasa indah dan berdiri dua pemuda ganteng ini,
Yang mana yang satu sih sudah, yang satu insya Allah nanti hari Minggu tanggal 30 akan melaksanakan pernikahan di Hotel Pakons Tangerang. Hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 30. Tentunya di malam hari ini kami mewakili Ibu Dwining yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan beliau bisa segera sembuh, syukur-syukur nanti bisa mengikuti di acara bahagia di tanggal 30 nanti. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini tentunya rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini untuk mensupport baik doa, material maupun spiritual yang pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya dari kami mewakili keluarga, apabila dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini dalam penyajian kurang berkenan, baik itu dari makanan, tempat duduk yang tentunya kurang layak, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami mewakili keluarga sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya hanya Allah yang membalas akan kebaikan itu semuanya. Dari kami bertiga, berempat dengan Ibu Yaya di dalam sana mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada sesuatu perintah yang tidak ada syariatnya. Maknanya tidak luput dari syariat Allah. Intinya adalah bahwa semua dalam kehidupan kita itu ada syariat tersendiri. Bahkan dalam setiap hari kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat yang 5 waktu. Begitupun dalam rumah tangga, ini pun ada syariat tersendiri Bapak Ibu. Sampai Islam itu mengatur dari segi atau hal-hal yang demikian. Dalam rumah tangga saja itu ada aturan tersendiri. Bahkan pada saat kita mau melangsungkan akdun nikah, itu ada syariat yang perlu dipenuhi oleh kita, terkhusus untuk calon pengantin. Maka dalam hal ini ketika kita berbicara tentang nikah, memang ada 3 huruf ya. 1 nun, 2 kaf, 3 ha. Kalau kita artikan nun itu niat dan tujuan nikah itu untuk apa? Ini perlu ya disampaikan dan perlu diingatkan terkhusus untuk calon pengantin. Awas, jadi tujuan nikah itu pertama diniatkan lillah. Maka silahkan Mas Panji, nanti niatkan, ya Allah saya akan melangsungkan akdun nikah lillah karena Engkau ya Allah ya. Bukan karena yang lain, awas. Bukan karena calon istri kita cantik, dia kaya, anak pejabat, bukan. Tapi niatkan lillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, apa kata Nabi? Man tazawwaja lillahi kafa wa waqa. Siapa saja orang yang menikah diniatkan karena Allah, maka yang pertama Allah akan memberikan kecukupan dalam rumah tangganya. Pasti kita pengen dicukupkan oleh Allah. Makanya ada doa, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kecukupan kepada kita. Nah yang kedua, setelah Allah memberikan kecukupan, Allah akan menjaga diri kita,
menjaga rumah tangga kita, menjaga keluarga kita. Kita dijaga sama Allah, pasangan kita pun dijaga sama Allah, harta kita dijaga sama Allah, rumah tangga kita pun akan dijaga oleh Allah, ya. Ketika niat nikahnya diawali lillah. Ini sangat penting untuk diluruskan niat kita. Kenapa? Kalau niat awal nikahnya niatnya baik, diniatkan lillah, insya Allah kebahagiaan itu akan menyertai kita. Tapi kalau dari awal niatnya bukan lillah, ya, bukan karena Allah, maka apa yang terjadi, rumah tangga itu akan seperti apa ya, perang dunia ketiga gitu. Tidak ada sakinahnya, ketenangannya, damainya, itu tidak akan ada karena niat dari awal niatnya bukan lillah, maka diniatkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tanya kedua, bahkan Islam pun sampai agama kita mengajarkan sampai dalam kaifiatnya saja pun harus benar. Bagaimana kaifiat nikah itu? Ya kita tahu bahwa rukun nikah ada berapa? Rukun nikah itu ada berapa, Bu, Pak? Ada 5, itu bukan 7, ya. Rukun nikah itu ada 5. Kalau sesuai memenuhi syarat atau rukun nikahnya, pernikahan itu dianggap sah-sah saja gitu. Perempuan janda kebanyakan karena saat itu para janda itu ditinggal oleh suaminya yang pada mati-mati syahid. Tak saat itu dinikahi oleh Nabi, intinya untuk memberikan apa? Kegembiraan, nyenangin para janda, bukan karena nafsu. Kita mah beda, karena nafsu nikahnya. Pak, istrinya berapa? 4. Kan sunnah Nabi, itu mah nafsu gitu ya, Bapak Ibu. Apakah boleh 4? Ya boleh, silahkan kalau mampu. Saya mah cukup 1 saja, ya silahkan cukup 1 aja, kagak habis-habis, belel sudah. 1 aja dulu, didik dengan baik, karena kewajiban suami bukan hanya memberikan nafkah saja, Mas Panji, ya. Bukan hanya kewajiban memberikan nafkah zahir, tapi nafkah batin pun wajib. Yang paling utama kewajiban suami itu adalah mendidik istri. Jangan sampai membiarkan istri dalam kelalaian. Nah, ini hati-hati para suami ya. Ntar kalau istrinya banyak ya, melakukan kelalaian, diingetin, mamah mangan main handphone di pagi sampai ke malam. Gak bosen-bosen. Ingetin sama suami, sama kita ya. Jangan dibiarkan dalam kelalaian. Ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah para suami. Ketika tidak bisa mendidik istri dan anak-anaknya, itu tanggung jawabnya luar biasa, Bapak Ibu. Karena kita sebagai pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin. Berarti suami pemimpin dalam rumah tangga untuk istri dan anak-anaknya. Kalau tidak bisa membawa, mendidik istri dan anaknya ke jalan yang lurus, itu tanggung jawabnya gede, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu, maka Al-Quran surah Al-Ma'arij sering kita sampaikan, 3 golongan manusia akan saling menyalahkan nanti di akhirat. 1, suami dan istri akan saling nyalahin. Ketika suami tidak bisa mendidik istrinya dengan baik, maka sang istri akan nyalahin suami. Kenapa dulu atau abang ini tidak ngarahin saya di saat saya sedang lalai ya, sedang melakukan dosa atau maksiat? Kenapa dulu tidak ngingetin saya? Itu nanti akan ditanya Bapak Ibu, dipertanggungjawabkan dan akan disalahkan oleh istri kita. Nah, yang kedua yang akan saling menyalahkan wa akhihi, saudara
baik itu kakak ataupun adik, itu akan saling menyalahkan nanti di akhirat. Maka perlunya saling memberikan nasihat. Ketika adiknya sedang khilaf, ingetin sama kakaknya. Ketika kakaknya sedang khilaf, ingetin sama adiknya, saling menasehati. Yang ketiga, wa fasilatihil lati tu'wih, yang akan saling menyalahkan antara anak dan orang tua. Wah, ini pun akan saling nyalahin nanti ya. Maka hati-hati ya. Memang mendidik anak itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Itu perlu pengorbanan Bapak Ibu ya. Perlu perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Maka didiklah putra-putri kita dengan didikan agama yang Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya arhamar rahimin, ya dal quwwatil matin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Innaka in takilna ila anfusina takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dhanbin walakin ya arhamar rahimin. Wa susun almarhum almarhumah almazkur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'a madkhalahum wa lihasil maqasidana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah ila Muhammad Fanji di Panegara dan Nisbaya Fakwa Jannah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan dalam pelaksanaan akad nikahnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama membacakan doa khususnya untuk calon mempelai pria dan wanita, kemudian untuk yang sedang sakit dan sedang hamil, termasuk juga almarhumah. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita yang mendoakannya semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian kami atas nama Sahibul Bait sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, mendoakan sesuai yang diminta. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan penerimaan banyak kekurangannya. Semoga dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.